Nice shooting, Ma. Di awal film kita akan diperlihatkan seorang ketua mafia Rusia bernama Sonny. Di sana dia akan merekrut anggota baru bernama Sasha, atas rekomendasi dari anak buahnya yang bernama Nicholas. Sebelum diterima menjadi anak buah Sonny, Sasha terlebih dahulu akan dites menggunakan alat pendeteksi kebohongan. Di sana Sasha ditanya, apakah dia anggota FBI. Sasha menjawab kalau dia mantan anggota pasukan khusus, namun demi uang dia rela keluar dari kesatuan. Semua jawaban dari Sasha terdeteksi semuanya jujur. Bahkan saat lehernya ditodong pisau, dia masih bisa tenang. FBI. No. Akhirnya Sasha lolos tes dan diterima menjadi anak buah Sonny. Welcome to my family, Sasha. Entah mengapa dia bisa lolos tes, padahal sebenarnya dia masih menjadi anggota FBI yang ditugaskan untuk menangkap Sonny. Saat itu juga mereka pergi ke gudang narkoboy milik Sonny yang akan diselundupkan ke Rusia. Namun tiba-tiba agen FBI yang bernama William datang ke sana. William menawarkan kerjasama kepada mereka agar mau menjadi saksi kejahatan yang dilakukan Sonny. Namun mereka menolak hingga terjadilah tembak-menembak di sana. I don't talk to pigs without my lawyer. Get the goddamn guns down now! Sialnya Sasha tertembak saat mencoba melindungi Nicholas. Nicholas akhirnya berhasil diringkus, sementara Sasha sekarang dalam kondisi kritis. Ternyata Sasha bekerja sama dengan agen William. Dan penggerebekan kali ini adalah rencana mereka. Setelah dirawat beberapa bulan hingga pulih, Sasha akhirnya dibawa ke penjara paling ketat bernama Alcatraz. Di mana penjara tersebut terletak di tengah laut, yang membuat para tahanan mustahil untuk kabur. Di sana Sasha bertemu dengan Nicholas, yang ternyata juga dikirim ke penjara tersebut. Ternyata Sasha sengaja dikirim ke penjara Alcatraz untuk mendekati Nicholas. Tujuannya tak lain adalah untuk membujuk Nicholas, agar mau bersaksi atas kejahatan yang dilakukan oleh Sonny. Malam harinya, seorang kepala penjara bernama Tony menyambut mereka. Di sana Tony mengatakan kalau dia adalah penguasa Alcatraz. Siapapun yang membuat onar, maka dia tidak segan-segan untuk menghukum dengan sangat brutal. Hari itu seorang tahanan yang akan dihukum mati tiba di penjara tersebut. Tahanan ini bernama Lester. Lester sendiri adalah seorang perampok profesional yang tertangkap karena mencuri emas bernilai jutaan dolar. Hingga saat ini, Lester masih bungkam terkait keberadaan emas tersebut. Tak lama kemudian datang mantan kepala penjara bernama Samuel bersama ibu wali kota bernama Elizabeth. Tujuan mereka datang ke Alcatraz adalah untuk menyaksikan eksekusi mati Lester hari ini. Elizabeth sangat yakin saat Lester diambang kematian nanti, dia pasti akan memberitahukan di mana emas itu Lester sembunyikan. Ternyata Elizabeth, Samuel, dan Tony berencana menguasai emas tersebut. Malam harinya datang kelompok pembunuh bayaran melalui udara, dan langsung menghabisi para penjaga di sana. Kelompok pembunuh ini dipimpin oleh seorang polisi korup bernama Michael, dan tangan kanannya yang bernama Naomi. Tujuannya datang ke penjara tersebut adalah untuk mencari Lester terkait keberadaan emas tersebut. Di sana mereka mensabotase saluran telepon, internet, dan CCTV. Di sisi lain Sasha dipertemukan dengan Lester sebagai permintaan terakhirnya sebelum dieksekusi. Pertemuan tersebut dipantau langsung oleh sang wali kota melalui ruang monitor. Sementara Michael dan anak buahnya sudah merengsek ke dalam dan menghabisi para penjaga.
Kemudian terlihat sipir menemui Tony untuk memberitahukan kalau suara Sasha dan Lester sudah tak terdengar lagi. Di sana Tony beranggapan kalau sistem komunikasi terganggu karena cuaca buruk. Mereka belum menyadari kalau ada kelompok mafia bersenjata yang telah menyusup ke penjara tersebut. Kembali ke Lester dan Sasha. Ternyata Lester kenal dengan Sasha karena mereka pernah menjadi pasukan khusus bersama. Lester sengaja mencuri emas tersebut karena merupakan hasil pencucian uang para pejabat korup, termasuk sang wali kota yang saat ini berada di penjara tersebut. Tak lama kemudian Elizabeth datang untuk menemui Lester. Tapi Lester mengatakan kalau dia tetap tak mau menunjukkan letak emas itu. Menanggapi hal itu, sang wali kota menyuruh petugas untuk mengeksekusi Lester saat itu juga. Goodbye, Lester. Kemudian Sasha kembali dibawa ke selnya dan tiba-tiba si petugas tewas, sementara Sasha pura-pura tewas karena tertembak. Kembali ke Lester, yang kembali ditanya di mana emas itu ia sembunyikan. Namun Lester hanya menjawab terima kasih atas jasa-jasamu. Tak lama kemudian para pembunuh bayaran itu muncul dan menguasai ruang eksekusi tersebut. Sementara helikopter yang berjaga di luar mengalami gangguan sehingga terpental ke atap penjara. Michael kemudian menyuruh Naomi untuk memeriksanya. Saat kembali keluar, mereka menembaki Sasha yang sedang membawa Jack. Di ruang eksekusi, Michael memaksa Lester untuk mengatakan di mana emas itu. Namun Lester tetap bungkam. Michael kemudian menembak sang pendeta untuk membuktikan kalau ancamannya benar-benar serius. Jatuhnya helikopter di penjara Alcatraz ternyata diketahui oleh agen William. Dia sangat khawatir dengan Sasha yang sedang menyamar di sana. 2 orang pembunuh ditugaskan untuk menghabisi Sasha. Tiba-tiba Sasha muncul dan langsung menghabisi mereka berdua. Kembali ke agen William yang menghubungi penjara Alcatraz. Namun panggilan tersebut dijawab oleh Michael, sehingga agen William mengetahui kalau penjara tersebut sedang dikuasai oleh para mafia. Di sana Michael mengancam akan membunuh semua orang termasuk para napi, dan akan membakar penjara Alcatraz jika FBI datang mengacaukan misinya. Beralih ke Naomi yang berhasil ditodong senjata oleh Nicholas. Naomi berkata, jika kamu jantan maka bertarunglah dengan tangan kosong. Saat Nicholas kewalahan, Sasha datang dan Naomi memilih pergi dari sana. Kembali ke Michael yang meletakkan si wali kota di kursi eksekusi. Michael menghubungi FBI untuk mengirimkan helikopter ke penjara tersebut. Jika permintaannya ditolak, maka sang wali kota hanya tinggal nama. Now you listen to me carefully, Ellen. No, you're boring me with these stall tactics. All I have to do is flip a switch and well, she's dead. Kemudian Naomi kembali untuk melapor kepada Michael terkait seorang napi yang bernama Sasha. Naomi mengatakan kalau napi yang bernama Sasha sangat tangguh dan terlatih. Bahkan kedua rekannya terbunuh saat berduel dengan Sasha. Di sana anak buah Tony mencoba melawan, namun kembali digagalkan oleh Michael dan anak buahnya. Sasha sendiri berhasil menghubungi agen William. Agen William lantas mengatakan terkait latar belakang Michael. Ternyata Michael adalah mantan pasukan khusus, yang sekarang bekerja untuk mantan kepala penjara yaitu Samuel. Kembali kepada para napi, yang berhasil merobohkan pagar menggunakan senjata anak buah Michael. Kemudian mereka berhasil memasuki ruang penyimpanan senjata, milik para sipir penjara. So we giving these wackos guns? Oh, you the man, Sasha. Saat itu juga mereka menyerang ruang eksekusi untuk menyelamatkan para sandera. Semua sandera berhasil diselamatkan kecuali sang wali kota.
Lalu Sasha terlibat adu tembak dengan Michael dan dua anak buahnya. Saat Sasha terlibat pertarungan dengan Michael, Nicholas datang dengan senjata sehingga Michael memilih kabur. Mereka berdua lalu pergi untuk menyelamatkan Lester. Kemudian Nicholas bertanya kepada Sasha apa yang sebenarnya terjadi. Karena terus didesak, akhirnya Sasha jujur kalau dia adalah anggota FBI yang sedang menyamar. Mendengar itu jelas Nicholas marah, karena merasa dipermainkan. Untungnya Sasha dan Lester berhasil menenangkan Nicholas. Tak lama kemudian, helikopter permintaan Michael mendarat di penjara Alcatraz. Namun Michael enggan pergi tanpa membawa Lester. Tiba-tiba Sasha menghubungi Michael untuk membuat kesepakatan menukar Lester dengan wali kota. Tanpa pikir panjang Michael pun menyetujuinya. Penukaran tersebut ternyata permintaan dari Lester sendiri. Di sana Lester juga memberitahukan tempat di mana ia menyembunyikan emasnya kepada Sasha. Terlihat para napi sedang mempersiapkan senjata untuk melawan kelompok Michael. Di saat yang sama Michael dan anak buahnya sedang menuju ke sel penjara, karena pertukaran akan dilakukan di sana. Sementara Sasha dan Nicholas bersembunyi di dalam helikopter yang jatuh. Di sana Sasha berterus terang kenapa dia rela dipenjara hanya demi menangkap Sonny. Yaitu untuk balas dendam, karena dulu istrinya dibunuh oleh Sonny. Mengetahui hal itu akhirnya Nicholas memaklumi tindakan Sasha, yang telah membohongi dirinya selama ini. Sorry, man. I didn't know. Tibalah saatnya pertukaran itu terjadi. Saat itu juga Sasha menghubungi agen William, dan agen William langsung bergerak menuju penjara tersebut. Namun pertukaran tersebut berakhir dengan adu tembak, karena kecerobohan para napi. Banyak para napi yang menjadi korban dalam baku tembak itu. Begitu juga dengan kelompok Michael yang hanya menyisakan Michael dan Naomi. Tak lama kemudian FBI datang dan baku tembak kembali terjadi. Sialnya Nicholas tewas tertembak. Sementara Naomi yang mencoba kabur, berhasil ditangkap oleh Tony. Di saat Naomi akan menyerang Tony dari belakang tiba-tiba. Sementara Michael berusaha kabur dengan menyandra wali kota dan Lester. Saat akan dikejar, Michael justru menjatuhkan sang wali kota. Lalu tiba-tiba, ternyata Lester telah memasang bom di balik pakaiannya. Hingga akhirnya Michael tewas dalam ledakan tersebut bersama Lester. Di akhir film, Sasha akhirnya menemukan di mana uang itu disimpan. Dia menyumbangkan sebagian uang itu untuk keluarga para napi yang tewas. Dan sebagian lagi dia gunakan untuk modal menjalankan misi balas dendam kepada Sonny. Dan film pun berakhir. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya.